Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6, tema 8, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Di pembelajaran 1, kita akan belajar Bahasa Indonesia dan IPA di halaman 1 sampai dengan 8. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Harus jaga kesehatan ya adik-adik. Kita belajar di subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya ya. Nah ini coba lihat ada gambar anak-anak sedang bermain ya adik-adik. Kalau lihat dari seragamnya sih ini lagi bermain sepak bola ya. Yuk kita baca, nanti adik-adik boleh baca dulu. Kemudian berikutnya di sini kita akan membaca perkataan Dayu. Mengapa ada siang dan malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, kita pelajari bersama ya. Nah, sebelumnya kita cari informasi dulu lebih terperinci tentang terjadinya siang dan malam. Coba adik-adik lihat, di sini ceritanya ada sebuah buku. Kalau kita lihat, ini seperti ada judulnya Terjadinya Siang dan Malam. Perhatikan judul dan gambar sampul buklet tersebut. Dapatkah kamu memperkirakan informasi-informasi penting apa saja yang ada di buklet tersebut? Nanti dituliskan di sini ya. Nah, ini kita bisa lihat sebelah kanan karena sudah buatkan. Nah, di sini menurut saya informasi dalam buklet tersebut berisi tentang bagaimana terjadinya siang dan malam, kapan terjadinya siang dan malam, penyebab terjadinya siang dan malam, dan apa perbedaan siang dan malam. Ya, kemudian yang berikutnya, tuliskan hal-hal yang telah kamu ketahui dan ingin kamu ketahui tentang siang dan malam, misalnya waktu terjadinya, penyebab, dan perbedaan yang teramati. Kita gunakan format seperti ini. Ya, kita coba lihat di sebelah kanan, Karina besarkan lagi sedikit. Di bagian hal yang telah aku ketahui, yang pertama, jika siang ada matahari, malam ada bulan. Lalu, jika siang pandangan terang benderang, kalau malam gelap. Lalu kalau yang ketiga, siang itu lebih panas, malam hari lebih dingin. Lalu yang ingin kita ketahui, mungkin ada 3 Karina buatkan, yaitu apa saja penyebab terjadinya siang dan malam, apa saja akibat adanya siang dan malam, dan istilah atau kata-kata penting yang berkaitan dengan siang dan malam. Nah, yang berikutnya ini ada informasi, bacalah informasi tentang siang dan malam berikut, beri garis bawahi pada kata-kata kunci sebagai informasi penting yang kamu temukan. Nah, ini boleh adik-adik baca ya. Nah, ini tentang ada tentang kutub utara ya di sini, lalu ada arah rotasinya seperti ini. Kemudian ada kutub selatan. Dibaca dahulu adik-adik ya. Nah, di sini ada kegiatan simulasi tentang gerak semu. Ya. Jadi ini juga boleh ditunggu arahan Bapak Ibu guru ya karena ini sebuah percobaan, simulasi itu percobaan. Nah, ini juga sekarang kita akan menjawab pertanyaan nomor 4 ya. Ini dari kegiatan yang nomor 1 itu adalah masih arahan melakukan percobaannya ya sampai nomor 3. Sekarang setelah amati globe kita akan menjawab yang nomor 4. Adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tulis hasil pengamatanmu. Ketika senter dinyalakan, Seketika senter belum dinyalakan, keadaan globe sama-sama gelap dari berbagai sisi. Ketika senter dinyalakan, bagian yang menghadap senter menjadi terang, sedang globe yang lain tetap gelap karena tidak terkena cahaya senter. Yang kelima, tetap nyalakan senter, lalu putarlah globe perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang teramati pada globe? Tulis hasil pengamatanmu ya. Nah, setelah diamati, terjadi perubahan pada globe adik-adik. Globe yang berputar pada bidang permukaan yang awalnya terang, perlahan-lahan dia menjadi gelap. Sementara, sisi globe yang semula gelap, ya ini kebalikannya ya, perlahan-lahan menjadi terang secara bertahap sesuai dengan putaran ketika menerima cahaya dari senter. Ya, berikutnya jawablah pertanyaan berikut berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan.
Nah, sekarang yang nomor satu ada A dan sampai D ya. Yang A, kapan kita mengalami siang? Ketika bumi menerima sinar dari matahari. Lalu, kapan kita mengalami malam? Ketika bagian bumi tidak menerima sinar dari matahari. Lalu yang C, bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Apakah diam atau bergerak? Posisi matahari diam adik-adik. Ya. Lalu yang D, bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Nah, buminya bergerak. Ya, seperti tadi percobaan globe ya. Yang kedua, bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Nah, gerak bumi berlawanan arah dengan arah gerak jarum jam. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Rotasi bumi itu adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Seperti Karina balik dulu ke gambar tadi ya. Nih yang ada globe di sini. Nah, jadi porosnya tuh yang ditandai warna merah ini. Jadi ketika ini porosnya, itu berarti ini adalah titik di mana si globe ini akan berputar. Ya, makanya dia berputarnya ke sini nih, ya. Jadi ini titik poros ya atau titik tengah. Kita kembali lagi ya ke pertanyaan tadi. Nah, di sini. Kemudian yang nomor 4, mengapa ada daerah di bumi yang terang? Karena bagian bumi ada yang terang karena mendapat sinar matahari. Mengapa ada yang gelap? Karena tidak mendapat sinar matahari. Yang keenam, apa akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi? Terjadi gerakan bumi yang mengakibatkan permukaan bumi ada yang menerima sinar matahari dan ada yang tidak menerima. Yang ketujuh, bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Yang bergerak itu bumi adik-adik ya, mataharinya diam. Yang kedelapan, apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? Gerak semu harian matahari adalah fenomena bergeraknya matahari dari timur ke barat saat tampak dari bumi. Yang kesembilan, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari? Nah, biasanya aktivitasnya adalah bekerja ya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau adik-adik mungkin tidak bekerja tapi belajar atau sekolah ya. Yang ke-10, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika malam hari? Kebanyakan masyarakat beristirahat dari aktivitas sehari-hari. Bagian kesimpulan rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, lalu rotasi bumi menyebabkan titik-titik di sini, ya, yaitu menyebabkan terjadinya siang dan malam. Di bagian ayo renungkan, kamu telah belajar mengenai rotasi bumi dan akibatnya. Sungguh, Tuhan Yang Maha Esa begitu luar biasa telah membuat bumi ini selalu berputar dengan waktu yang sangat teratur. Apa yang mungkin terjadi jika matahari berputar dan bumi tidak? Coba jelaskan, hikmah apa yang dapat kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Nah, jika bumi berhenti berputar, ya adik-adik, maka setengah bagiannya menghadap ke matahari. Dan cuaca panas terik tidak ada dan tidak ada matahari dan tidak ada malam hari. Jadi yang siang ya siang terus selamanya, yang malam gelap gulita terus ya. Sedangkan di belahan lain akan diselimuti cuaca dingin. Tidak ada secercah sinar mentari dan tidak ada siang. Ya, biasanya kalau tidak ada sinar matahari, pasti dia akan menjadi dingin sekali. Seperti contohnya di kutub ya, kutub utara dan selatan mereka itu masih sebagian besar daratannya itu diliputi atau diselimuti dengan es ya, es atau gletser dan lain-lain ya dan kawan-kawannya. Kemudian hikmah apa yang dapat kamu pelajari dari kegiatan ini? Nah, salah satu manfaat rotasi bumi yaitu adalah pergantian siang dan malam. Dengan adanya malam dan siang hari, maka manusia bisa melakukan berbagai macam aktivitas dan beristirahat dengan porsi yang sangat cukup. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.